Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gue Nabastala. Baiklah, pada kesempatan kali ini gue mau ngerekap film yang berjudul A Drive yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan seorang wanita yang bertahan hidup dan terombang-ambing di tengah lautan selama 41 hari, yang diangkat dari kisah nyata yang pastinya akan mencabik-cabik emosi kalian. Silakan nikmati alur cerita filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan pada seorang wanita yang sedang berada di dalam kapal yang sedang kemasukan air dan sedang berusaha untuk mencari cara keluar dari kapal tersebut. Ketika ia telah keluar dari kapal, ia amat sangat terkejut saat melihat keadaan kapalnya yang sudah porak-poranda. Lalu, di sini kita akan dibawa ke flashback kenangan dari wanita ini. Scene beralih ke 50 minggu sebelum tragedi itu terjadi, dan disinilah kita akan dikenalkan pada Tami, seorang wanita penjelajah lautan dengan berlayar seorang diri di samudra. Sebelum dirinya memutuskan untuk berlayar di tengah samudra, dulunya ia merupakan seorang koki di salah satu kapal pesiar. Karena bosan dengan pekerjaannya, Tami memutuskan untuk pergi berlayar seorang diri dengan menggunakan kapalnya. Untuk memenuhi biaya selama pelayaran, Tami bekerja di salah satu pelabuhan di sana. Dan di sanalah ia pertama kali bertemu dengan seorang pria yang bernama Richard. Sampai suatu ketika, saat Tami ingin pergi keluar, ia melihat Richard dan menghampirinya dengan membawakan sebaket es untuk Richard. Dan tanpa basa-basi, Richard yang mendapatkan perhatian kecil dari Tami itu pun langsung mengajak dirinya untuk makan malam bersama di kapalnya. Mereka berdua sangat menikmati hidangan sembari mengobrol tentang kehidupan mereka masing-masing. Di sini juga Richard mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang pembuat kapal yang dulu bekerja untuk membuat kapal perang, dan kapal yang sedang mereka naiki sekarang adalah kapal buatannya sendiri. Lalu ia memilih keluar dan berlayar menembus cakrawala yang pastinya membuat Tami sangat terkesan. Singkat cerita, benih-benih cinta antara Richard dan Tami pun mulai tumbuh dan memberanikan diri untuk menjalani hubungan spesial sembari melakukan pelayaran keliling dunia bersama-sama. Hari ke hari, mereka lalui dengan kebahagiaan dan tampak raut wajah gembira di antara mereka, seperti telah menemukan apa yang mereka cari selama ini. Sampai suatu ketika, mereka pun mendapatkan kabar dari radio pelabuhan bahwa akan terjadi badai di tengah laut. Richard mulai menghitung jarak badai dari lokasi mereka berada, dan ia beranggapan bahwa badai akan terhenti di saat mulai mendekati kapal mereka. Karena jarak badai itu sendiri cukup jauh, Richard pun mulai melakukan persiapan untuk menghadapi badai jika tiba-tiba mendekati kapal mereka. Namun sialnya, kapal mereka malah memasuki area yang terjadi badai. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menggulung layar kapal agar tidak terhantam badai dengan keras. Namun di sini, Richard membuat sebuah kesalahan besar, di mana dia dengan sengaja nekat menerobos untuk memasuki badai dengan tujuan melewatinya. Padahal Tami sudah menyarankan untuk menjauh dari lokasi. Tapi Richard terlalu percaya diri bahwa kapal miliknya pasti bisa melewati badai tersebut. Di saat mereka sedang berusaha untuk mengamankan kapal, tiba-tiba terlihat sebuah gelombang raksasa yang sangat besar muncul di hadapan kapal mereka. Richard pun dengan segera menyuruh Tami untuk masuk ke dalam kapal, dan dirinya tetap di luar untuk mengontrol keadaan kapal. Kecelakaan ekstrim pun tak bisa terelakkan, dan tampak Richard telah tewas tenggelam akibat kecelakaan ini. Kembali ke kejadian sekarang, di mana Tami sedang meneraki nama Richard dengan gemetar dan ketakutan. Ia melihat segala arah dan berharap dapat menemukan Richard di lautan yang amat luas itu. Tami pun berusaha menggunakan radio yang ada pada kapal untuk meminta bantuan kepada tim penyelamat. Namun usahanya sia-sia, karena tidak ada satupun menjawab panggilan darurat yang dilakukan oleh Tami. Setelah beberapa jam berselang, Tami seperti melihat ada sebuah sekoci yang mengambang di tengah laut. Ia segera berusaha keras memperbaiki kapal itu secara darurat. Tami sangat meyakini bahwa di sekoci tersebut ada Richard yang sedang bertahan di sana. Tami seorang wanita dengan insting bertahan hidup yang sangat besar. Ia akhirnya berhasil membuat sebuah tiang layar darurat untuk membuat kapal dapat melaju dan mendekati sekoci itu. Setelah kapalnya sudah mendekati sekoci itu, Tami dengan cepat berenang untuk mendekat. Dia merasa sangat senang ketika melihat laki-laki yang amat ia cintai masih hidup, dan dengan usaha keras Tami membawa Richard ke atas kapal. Namun di sini, Richard mengalami luka yang amat parah di kakinya dan harus mendapatkan perawatan medis segera. Tami kemudian mencoba memastikan lokasi koordinat mereka. Ia menyadari bahwa lokasi mereka sangat jauh dari lokasi pencarian anggota tim penyelamat. Di sini tampak mereka semua
merasa putus asa karena berpikir bahwa mereka tidak akan ditemukan lagi dan akan mati di lautan yang dulunya mereka anggap sangat indah, namun berbalik sekarang menjadi sangat menyeramkan. Setelah mengunci pergerakan kapal agar terus maju ke depan, Tami pun mencari sesuatu berguna di dalam kapal. Dan di sini kita akan melihat wanita dengan kuatnya menjahit luka yang berada di jidatnya tanpa menggunakan obat bius sedikit pun. Kemudian Tami mengumpulkan beberapa makanan untuk bekal bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Dan Tami pun terus merawat Richard dengan penuh kasih sayang sampai bela bantuan tiba. Hari berikutnya, Tami mengecek keadaan Richard yang terbaring di luar kapal. Sekarang semakin buruk karena tidak adanya persediaan obat-obatan di kapal mereka. Lalu di saat Tami sedang meditasi telanjang untuk menenangkan dirinya, tiba-tiba saja hujan turun dan tentunya membuat Tami merasa sangat bahagia karena ia bisa menambah persediaan air tawar untuk kebutuhan mereka. Tami menyanyikan sebuah lagu yang memiliki makna sebuah penyesalan karena jatuh cinta. Richard yang sedang mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Tami merasa sangat sedih dan berkata bahwa ia berharap tidak bertemu Tami agar ia tidak terjebak di dalam kekacauan yang dibuatnya. Scene kembali ke ingatan Tami di saat mereka berjumpa sebelum tertimpa musibah. Richard menyanyikan sebuah lagu untuk Tami yang memiliki makna sebuah rasa syukur atas jatuh cinta kepada orang yang tepat. Tami yang mendengar hal itu merasa sangat senang dan dengan keromantisan yang dibuat Richard. Setelah menyanyikan lagu itu, ternyata Richard langsung melamarnya, tapi dengan cincin seadanya, dan dia berjanji akan membelikan cincin baru saat mereka berlabuh. Tami pun menerima dengan rasa sangat bahagia. Lalu scene kembali ke sekarang, di saat mereka sudah hanyut di lautan lepas selama 29 hari. Tami terbangun dari tidurnya, karena melihat ada sebuah kapal kargo besar yang sedang melewati di dekat mereka. Dia pun berusaha memberikan sinyal kepada kapal itu, namun kapal kargo itu hanya melewati mereka dan seketika menghilang di telan gelapnya malam. Besok harinya, Tami semakin panik karena melihat bahwa lukanya Richard sudah mulai membusuk. Ditambah pula persediaan makanan mereka semakin menipis, sehingga mereka saling berbagi makanan untuk tetap bertahan hidup. Di sini Tami mulai terlihat seperti orang yang sangat tidak waras karena rasa keputusasaannya. Dan tiba-tiba Tami mengingat kembali tragedi musibah saat mereka diterpa oleh badai. Tami mendengar suara bisikan Richard yang menyuruh Tami untuk sadar dan terus bertahan hidup. Suara Richard terngiang di kepala Tami. Suara tersebut juga berkata bahwa Tami sudah berhalusinasi selama beberapa hari. Dan sontak Tami pun tersadar bahwa sebenarnya Richard sudah tidak ada. Dan faktanya kebersamaan bersama Richard selama ini hanyalah sebuah halusinasinya saja. Tami yang tersadar itu, ia mulai bangkit dan terus berusaha untuk bertahan hidup seperti apa yang dikatakan Richard di dalam pikirannya. Ia pun terus berusaha keras dan berharap kapalnya dapat mencapai daratan. Singkat cerita, Tami pun sudah terhanyut di lautan lepas selama 41 hari. Dan dengan ajaibnya, dia melihat ada seekor burung yang mampir di atas kapalnya. Seolah-olah itu tuntunan dari Tuhan bahwa dirinya sudah dekat dengan daratan. Dan saat burung itu terbang, dia langsung memantau arah terbang burung itu. Tami pun melihat ada sebuah daratan dan kapal berukuran sedang di sana. Tami langsung menggunakan flare gun yang tersisa untuk memberikan sinyal kepada kapal itu. Dan singkat cerita, akhirnya Tami diselamatkan oleh orang yang berada di kapal tersebut. Berselang beberapa minggu, saat kondisi Tami telah pulih total, ia pun kembali ke kapal Richard. Dan di sini ia sangat bersedih karena mengingat semua kenangan indah mereka saat berlayar dulu. Lalu film pun tamat. Terima kasih.